merdeka belajar wujud yang nyata. Waalaikumsalam Bu Novi. Bagaimana kabar Bu Ika pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu ya, meskipun agak-agak pilek ini. Oke, nggak apa-apa ya Bu Ika ya. Iya. Bu Ika, sebelum nanti Bu Ika melaksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan kepada Bu Ika. Selain itu, nanti saya juga akan mengamati proses coaching Bu Ika bersama coaching. Saya juga akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti kegiatan coaching Bu Ika itu sudah sesuai dengan Alur Tirta, dan kegiatan coaching Bu Ika itu sudah dapat memunculkan pertanyaan berbobot. Selain itu juga, apakah nanti kegiatan coaching Bu Ika, coachingnya dapat merespon atau menanggapi pertanyaan yang Bu Ika sampaikan dengan baik, dan apakah juga nanti sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu membangun kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan pertama Bu Ika, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini? Oke, jadi gini Bu ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi presence. Jadi mendengarkan aktif itu yang ingin saya kembangkan. Oke Bu Ika, pertanyaan kedua Bu Ika, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik Bu Ika, itu apa? Kompetensi yang mana Bu Ika? Dari itu Bu ya, kompetensi tadi presence. Kalau saya sudah mengembangkan itu secara baik, otomatis nanti saya juga akan memunculkan bagaimana cara membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi mungkin itu sih Bu yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan. Untuk pertanyaan ketiga Bu Ika, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini Bu Ika? Untuk indikator kali ini pada coaching ini saya apa Bu ya? Mungkin dari coachingnya sendiri nanti bisa mendapatkan solusi yang terbaik, dan juga bisa apa ya, memunculkan atau mendapatkan langkah-langkah atau strategi yang baik juga untuk permasalahan yang sedang dihadapinya. Saya kira sudah cukup untuk praobservasinya ya Bu Ika. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coaching Bu Ika. Terima kasih Bu Novi. Selamat Bu Ika. Assalamualaikum Bu Iva. Salam Bu Ika. Gimana nih kabarnya Bu Iva pada hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Jadi melanjutkan yang kemarin kita WA Bu ya. Ya. Sepertinya Bu Iva ini mau ada yang ingin disampaikan nih ke saya pada hari ini. Benar sekali Bu Ika. Saya ingin memecahkan permasalahan saya dengan Dokter Bu Ika. Oke. Jadi mungkin tidak usah lama-lama Bu ya, sekitar 10 atau 15 menit mungkin kita bisa meluangkan waktu untuk mengobrol. Kira-kira apa nih yang mau diceritakan oleh Bu Iva? Ya, ini Bu ya, di kelas saya itu ada siswa yang hiperaktif, selalu mengganggu temannya ketika belajar, tidak pernah memperhatikan ibu guru ketika melakukan kelas, banyak melakukan hal-hal aneh yang sekiranya dia itu ingin diperhatikan oleh orang lain. Oke, dari yang sudah dijelaskan Bu Iva ini tadi, berarti anaknya itu hiperaktif, lalu suka aneh-aneh ya Bu di kelas. Iya, rame membuat gaduh seperti itu. Oke, jadi apa sih Bu yang pengen Ibu dapatkan dari kita ngobrol seperti ini? Saya ingin merubah anak itu menjadi seperti anak-anak yang lainnya pada umumnya Bu, yaitu beberapa yang normal seperti itu. Berarti ini Bu ya, lebih ingin anak itu meskipun memiliki kekurangan seperti hiperaktif, hal aneh, itu Ibu ini menginginkan anak tersebut bisa normal seperti teman-teman seusianya. Paling tidak dia memiliki kebiasaan seperti teman yang lain lah Bu. Oke, jadi kira-kira nih Bu, pengen anaknya itu seperti apa? Gimana? Ya seperti di dalam kelas itu selalu bisa memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh guru, bisa menghargai temannya di kelas, tidak mengganggu temannya, saling menghargai,
gitu Bu, kira-kira upaya apa sih Bu ya yang kira-kira Ibu bisa lakukan untuk mewujudkan apa yang Ibu inginkan? Ya, yang pertama saya menghubungi kepala sekolah dulu Bu, bagaimana untuk memecahkan solusi ini. Kemudian dari kepala sekolah diberikan solusi untuk mengundang orang tuanya ke sekolah. Ketika itu alhamdulillah orang tuanya pun bisa datang ke sekolah dan menjelaskan semua permasalahan yang dialami oleh anak tersebut. Oke. Mungkin ada yang lain Bu? Ada strategi atau langkah-langkah yang lain? Kalau tadi kan sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah sehingga bisa mengundang ya Bu, mengundang wali murid ke sekolah. Ya, langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan orang tua. Setelah koordinasi itu berjalan dengan baik dan dalam jangka waktu beberapa bulan, kalau ada perubahan ya alhamdulillah, tapi kalau belum ada perubahan, langkah baru lagi Bu, yaitu penanganan secara medis, yaitu pengobatan secara medis ataupun terapi dengan musik Bu. Terapi dengan musik. Jadi bisa apa? Bisa dilakukan dengan persetujuan orang tua Bu ya. Iya, Terapi pastinya. musik, lalu apa tadi? Ada pengobatan medis juga. Barangkali ada yang lain Bu? Mungkin dari wali muridnya sendiri atau gimana? Ya, langkah kedua ini kita saling dulu Bu, untuk beberapa bulan kita tunggu hasilnya, apakah anak ini ada perubahan apa tidak. Jika sudah ada perubahan berarti bisa kita lanjutkan lagi untuk pengobatan itu. Oke. Kalau gitu Bu, kira-kira kapan nih rencananya untuk melaksanakan seperti tadi kayak melakukan terapinya, memberikan pengobatan medisnya, perhatiannya, seperti itu. Ya, dengan persetujuan orang tua, dengan meluangkan waktu, dengan izin orang tua, saya sebagai guru, terutama wali kelas ya Bu ya, saya akan mengajak anak tersebut bersama orang tuanya untuk ke rumah sakit terdekat untuk memberikan pengobatan kepada anak tersebut. Kira-kira kapan nih bisa Ya. terlaksana itu Bu? Ya, 1 minggu lagi Bu. Oh, minggu depan. Oke, berarti dari yang sudah diceritakan Bu Iva pasti butuh dukungan Bu ya. Nah, kira-kira dukungannya ini dari siapa saja Bu? Ya, semua berperan serta Bu, dari pihak guru, kepala sekolah, orang tua, dan komite juga, dan pihak kesehatan juga mendukung terhadap hasilnya rencana ini. Oke, berarti Bu Iva ini apa ya, ingin melakukan suatu apa dari bisa dikatakan dengan terapi tadi, dengan pengobatan medis, berkolaborasi dengan wali murid, dengan komite dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Betul sekali, ya, betul sekali juga. Oke, jadi kalau sudah ditentukan berarti minggu depan ya Bu jalannya. Kalau gitu apa Bu ya kira-kira yang sudah kita dapatkan pada obrolan kita kali ini? Ya, alhamdulillah saya merasa lega dan merasa terbantu. Sedikit beban permasalahan saya sudah terbantu dipecahkan oleh kita. Oke, jadi sudah menemukan solusinya sendiri Bu ya, bagaimana yang harus Ibu lakukan menghadapi atau memiliki siswa yang seperti hiperaktif. Baik Bu, alhamdulillah karena dengan apa kita saat ini ngobrol, kita bisa atau Ibu sendiri juga bisa mendapatkan solusi yang Ibu inginkan. Terima kasih Bu ya. Kira-kira kapan-kapan nih bisa ngobrol lagi perkembangannya gimana nih setelah melaksanakan yang sudah Ibu rancang tadi? 2 minggu lagi saya akan menghubungi Bu Ika bagaimana melihat perkembangan hal tersebut, apakah tetap sama atau sudah berubah. Terima kasih Bu ya. Jangan suka lagi, nanti kabari lagi. Sama-sama Bu Ika. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Novi. Ibu tadi kan sudah melakukan kegiatan coaching dengan coaching. Sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi pada Bu Ika. Yang pertama ini Bu Ika ya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching terhadap indikator yang diinginkan Ibu tadi? Oke, jadi dari coaching tadi Bu, menurut saya ini pada praktek tadi saya sudah menerapkan alur delta Bu. Jadi ada tujuan, ada identifikasi,
lalu ada rencana aksi dan tanggung jawabnya juga. Lalu juga untuk ini dari coachingnya sendiri itu sudah menemukan masalahnya, solusinya dari masalah. Ya, memang tadi menurut saya ya, Bika sebagai observer tadi Bu Ika memang sudah sesuai dengan alur cerita dan sudah kegiatannya juga sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip coaching, dan Ibu juga sudah mampu menggali uji untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Untuk yang pertanyaan kedua Bu Ika, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan kegiatan coaching tadi? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu ya, itu adalah kompetensi saya bagaimana itu menggunakan alur filternya itu. Jadi ingin berlatih lagi supaya alur filternya lebih baik lagi berjalannya pada saat coaching. Oke Bu Ika, semoga kita dapat melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya. Cukup ya Bu Ika ya untuk pertemuan kali ini. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Assalamualaikum Bu Novi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Iva, alhamdulillah hari ini saya sehat Bu Iva. Alhamdulillah. Bu Novi, hari ini akan melakukan coaching ya? Iya Bu Iva, Apakah sudah siap? insya Allah Bu Iva saya siap. Iya, alhamdulillah. Berhubung dengan tugas sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Novi. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah Bu Iva, saya sangat senang dan sangat antusias sekali. Baik, jadi memang kalau sudah terbiasa dengan melakukan hal-hal yang positif pasti akan senang ya Bu ya. Iya Bu Iva. Baik, untuk selanjutnya proses coaching kali ini ada 3 kompetensi yang harus Ibu lakukan. Yang pertama, presence kehadiran, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Ibu Novi kurang yakin bagian apa ya Bu? Iya Bu Iva, saya ingin mengembangkan kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot Bu Iva dan kehadiran penuh. Betul sekali. Baik Bu Novi, Ibu merasa bahwa kegiatan coaching hari ini sangat bagus ya Bu ya? Iya Bu. Kemudian yang Ibu inginkan dari kegiatan coaching kali ini apa Bu? Iya, saya itu menginginkan agar Kuci nanti itu dapat menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Jadi saya tidak ingin membantu memberikan solusi, tapi Kuci dapat menemukan solusinya sendiri Bu, seperti itu. Iya, baik Ibu. Semoga coaching hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching dan saya sebagai observer akan mengamati yang Ibu lakukan. Apakah sesuai dengan alur cerita ataukah belum? Untuk bagian present, apakah nantinya akan bisa saja untuk ditingkatkan lagi ya Bu ya? Iya Bu Iva. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Novi. Selamat sore Bu Ika. Selamat sore Bu. Bagaimana kabarnya Bu Ika hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat selalu meskipun agak flu. Kira-kira Bu Ika di sini ada yang kita diskusikan nggak pada sore hari ini Bu Ika? Iya Bu, ini saya mau cerita nih Bu tentang permasalahan yang
diskusi ringan kita sore ini Bu Ika? Ini Bu, jadi yang ingin saya sampaikan dari obrolan kita ini, saya ingin ikut di lembaga saya, pembelajarannya itu sudah bisa menggunakan media-media atau metode yang lebih kreatif, lebih variatif, yang mana kan zaman sekarang Bu ya, itu sudah tidak asing lagi penggunaan IT, penggunaan berbagai media. Contohnya saja di untuk yang kelas 1 Bu ya, kelas 1 2 itu ada aplikasi yang berbeda, itu yang membuat gambar itu gambar biasa itu bisa bergerak loh. Nah, pengen saya itu bisa menggunakan pembelajarannya seperti itu gitu. Oke Bu Ika, berarti Bu Ika itu menginginkan teman-teman di sekolah Bu Ika itu dapat menerapkan pembelajaran yang kreatif, yang inovatif seperti itu ya Bu Ika ya. Benar sekali. Nah, apakah Bu Ika itu mengetahui penyebab dari temannya Bu Ika yang tadi itu yang masih menggunakan pembelajaran tradisional, penyebabnya itu apa Bu Ika? Mungkin dari apa Bu ya, senioritas mungkin ya, ada yang lebih senior mungkin dari segi usia juga, terus ada pula yang mungkin ada yang agak apa Bu, bosan atau kurang greget lah kalau ada perubahan gitu Bu. Seperti itu Bu. Jadi faktor usia juga berpengaruh ya Bu Ika ya. Dari level 1 sampai 10 ini Bu Ika ya. Teman Bu Ika yang tadi itu di level berapa Bu Ika? Kalau menurut saya Bu ya, kalau kita levelkan rekan saya itu tadi sekitar di level 6 Bu. Oh, berarti masih jauh ya Bu Ika ya dari level 10. Iya. Terus harapannya Bu Ika, temannya Bu Ika itu bisa di level berapa Bu Ika? Kalau bisa sih di level, kalau dilihat dari bagaimana rekan saya Bu ya di lembaga itu dari 6 ke 8 lah Bu. Oke, berarti ada peningkatan ya Bu ya. Walaupun tidak sampai 10, di 8 itu sudah maksimal ya menurut Bu Ika ya. Nah Bu Ika, untuk menanggapi permasalahan tersebut, adakah strategi yang bisa Bu Ika lakukan agar teman Bu Ika tadi itu bisa melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, kekinian seperti yang Bu Ika jelaskan tadi? Jadi kalau menurut saya Bu ya, yang bisa saya lakukan, yang bisa dilakukan itu kegiatan seperti diskusi bersama, lalu juga bisa kegiatan itu Bu, seperti itu. Terus apa lagi Bu ya? Mungkin dari bisa menggunakan apa? Destinasi itu juga bisa sih. Jadi melalui diskusi, mentoring, dan seminar-seminar seperti itu ya Bu Ika. Adakah hal lain yang ada di sekolah Bu Ika yang dapat dikembangkan untuk membantu Bu Ika menerapkan rencana tersebut? Iya Bu, jadi di sekolah itu kan ada komunitas belajar. Nah itu juga bisa dibuat apa ya, salah satu strategi lah Bu untuk melaksanakan keinginan saya. Sekarang apa komitmen Bu Ika terhadap rencana tersebut Bu Ika? Ya, jadi komitmen saya ya Bu untuk rencana yang sudah saya inginkan tadi itu mungkin minggu depan Bu ya bisa terlaksana, karena mumpung ini juga masih tahun ajaran yang baru, jadi untuk bekal gurunya sendiri untuk apa ya, sebagai bekal melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Seperti itu. Nanti Bu Ika tadi sudah dapat menemukan solusinya kan ya? Ya alhamdulillah Bu, ini tadi dengan ngobrol dengan Bu Novi tadi sudah terlintas bagaimana yang saya ingin lakukan, strategi dan langkah-langkah yang saya inginkan itu tadi. Kira-kira Bu Ika kapan ini bisa menerapkan dari rencana Bu Ika tadi ini? Oke, kalau kapan Bu ya? Minggu depan mungkin Bu, insya Allah sudah bisa terlaksana. Bu Ika, kapan kita bisa ketemu lagi Bu Ika untuk ngobrol-ngobrol diskusi seperti ini untuk mengetahui perkembangan dari rencana yang telah Ibu lakukan?
Kalau bisa Jumat besok Bu, kita bisa ketemu lagi. Saya juga sudah menerapkan dan menjalankan rencana yang sudah saya buat tadi. Jadi sahur minggu depan deh, 2 minggu lagi kita. Minggu depan saja kan. Oke Bu Ika ya, bagaimana perasaan Bu Ika ini setelah kita cara ngobrol-ngobrol atas permasalahan Bu Ika tadi? Lega ini Bu, karena saya sudah dari kita ngobrol ini Bu, saya mendapatkan ternyata solusi dari permasalahan yang saya pikirkan tadi itu sudah ditemukan gitu. Jadi langkah-langkahnya saya juga sudah menemukan dengan bantuan-bantuan dari beliau tadi, seperti itu sih Bu. Oke Bu Ika, berarti sudah untuk diskusi kita ini saya kira sudah cukup ya Bu Ika, karena Bu Ika juga sudah menemukan solusinya Bu Ika, lalu Bu Ika juga bisa berkomitmen. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya akhiri ya Bu Ika ya untuk percakapan kita kali ini ya Bu Ika ya. Iya Bu. Tetap semangat ya Bu Ika. Semangat. Terima kasih Bu Novi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Ika. Alhamdulillah kegiatan coaching tadi berjalan dengan lancar Bu ya. Alhamdulillah Bu Ika. Kita beri aplaus untuk praktek coaching hari ini karena Bu Ika dan Bu Novi sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur cerita pada percakapan tadi Bu ya, ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan lain-lain. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan pada praktek coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan tadi sudah ada Bu pada diskusi tadi? Iya Bu, saya tadi sudah bisa menerapkan kehadiran penuh present Bu, dan saya juga bisa menggali pertanyaan yang berbobot kepada kunci saya Bu, seperti itu. Alhamdulillah, semoga berjalan lancar Bu ya. Baik, untuk rencana aksi dan solusi nanti Ibu Ika dan selanjutnya pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Novi ingin mengembangkan apa tadi yang dijelaskan oleh Bu Ika tadi terhadap Bu Novi? Oh ya, Bu Ika tadi ingin mengembangkan rekan-rekan sejawatnya Bu, dari pembelajaran yang tradisional menjadi pembelajaran yang kreatif, yang inovatif, yang kekinian seperti itu Bu. Ya, betul, berarti menggunakan IT ya Bu ya. Iya. Teknologi yang paling terakhir maksudnya Iya, gitu, seperti untuk itu. keberhasilan pendidikan pada saat ini ya. Saya kira cukup sekian Bu ya. Keberhasilan coaching hari ini saya ucapkan selamat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam Bu Ika. Gimana nih kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik-baik. Oke, hari ini sekarang ini tugas saya adalah sebagai observer ya Bu. Ya. Nah, berarti mari kita diskusikan sebelum melaksanakan coaching. Yang pertama adalah mengenai rubrik penilaian yang akan kita terapkan pada hari ini ya Bu, untuk coaching kali ini. Lalu pada saat coaching jangan lupa untuk menerapkan beberapa prinsip dari coachingnya itu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya Bu, yang akan saya tanyakan, ya apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan? Lalu kemampuan mana nih, kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifiknya? Kemampuan dari tingkat tanggung jawab siswa terhadap kebersihan di sekolah itu yang akan saya kembangkan nanti kepada calon uji saya. Oh, seperti itu. Yang terakhir ya Bu, pertanyaan terakhir, apa yang ingin Bu Iva dapatkan dari indikator keberhasilannya nanti saat coaching? Saya ingin ada perubahan di lingkungan sekolah yang tadinya anak-anak tidak mencintai kebersihan berubah menjadi cinta kebersihan. Oke.
baik ya Bu. Semoga pada coaching kali ini bisa berjalan dengan lancar. Nanti saat coaching saya akan ikut mengamati ya Bu jalannya coaching. Lalu nanti juga saya akan lihat apakah sudah sesuai dengan alur ceritanya, dan tentunya untuk bagian presence atau mendengar aktif itu apakah biasa saja atau sudah muncul dengan dan meningkat dengan baik. Seperti itu ya Bu. Ya Bu. Silakan dilanjutkan Bu kegiatan coachingnya. Terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Iva. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Iva, ya agak lemas ini Bu Iva sebenarnya Bu Iva. Oh iya, kurang istirahat ya Bu ya. Ya bingung gitu loh Bu Iva sama di sekolah itu. Oh iya, ada masalah apa Bu? Itu loh Bu, anak-anak itu loh sudah sering kali kan saya itu mengingatkan untuk bisa membuang sampah di tempat sampah, tapi anak-anak itu terutama ini bukan di kelas saya Bu. Kalau di kelas saya itu murid saya sudah tertib, sudah disiplin, bisa menjaga kebersihan, membuang sampah di tempat sampah, tapi ini tuh di kelas-kelas lain Bu. Karena saya bukan wali kelasnya, jadi mereka itu kalau saya kasih tahu itu nggak mau mendengar, soalnya saya bukan wali kelasnya, seperti itu. Jadi permasalahannya itu dari siswa dari kelas lain gitu Iya, ya Bu ya. seperti itu Bu. Kira-kira rencana apa Bu yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Saya akan bicara sama teman-teman Bu, teman-teman dari kelas-kelas yang lain itu, yang muridnya itu yang suka membuang sampah sembarangan. Saya akan berdiskusi, berbicara dengan teman-teman agar bisa bekerja sama dengan saya, menerapkan budaya positif tentang disiplin membuang sampah dan menjaga kebersihan lingkungan, seperti itu Bu. Berarti yang Ibu lakukan adalah berdiskusi dengan teman-teman sama guru Bu ya, untuk membiasakan disiplin positif kebersihan di lingkungan sekolah. Ya. Adakah rencana lain Bu selain berdiskusi dengan Bapak Ibu guru di sekolah itu? Ya Bu, saya merencanakan untuk mengajak murid saya ini Bu yang di kelas 4 ini memberikan contoh kepada kelas-kelas yang lain bagaimana cara menjaga kebersihan, bagaimana cara tertib terhadap lingkungan, seperti itu Bu. Jika ada pelanggaran lagi, apakah ada sebuah teguran atau sesuatu apalah untuk anak yang melanggar tadi Bu? Kalau ada yang melanggar nanti kan saya bisa bekerja sama dengan guru kelasnya masing-masing Bu. Jadi bukan saya yang akan memberikan konsekuensi, tapi guru kelasnya masing-masing yang akan memberikan konsekuensi terhadap murid-murid yang melanggar tersebut Bu. Ya, berarti intinya harus membiasakan disiplin positif ya Bu ya, dan membiasakan siswa-siswinya untuk selalu membuang sampah ke tempat sampah. Seperti itu Bu ya. Kira-kira rencana ini akan Ibu lakukan pada minggu keberapa Bu? Secepatnya ya Bu ya, karena masalah ini itu bagi saya itu urgent seperti itu, karena setiap pagi harus membersihkan, melihat sampah berserakan. Pagi kan sudah bersih, tapi istirahat kotor lagi, apalagi sampai pulang. Ya dua hari lagi sih Bu, 2 hari lagi. Betul ya, 2 hari lagi secepatnya Bu ya. Kemudian apakah Ibu, ini kan baru rencana yang akan Ibu lakukan ya Bu ya, berarti belum mengerti tingkat keberhasilannya Bu ya? Ya, tapi saya kan berharap keberhasilannya juga bagus lah Bu. Ya. Insya Allah nanti akan mendapatkan hasil yang baik Bu ya. Kira-kira Ibu bisa menghubungi saya lagi untuk saya lebih tahu lagi berapa tingkat keberhasilan yang dari rencana yang Ibu lakukan. Kalau saya sudah menerapkan rencana saya ya Bu ya, nanti saya akan menghubungi Ibu itu 1 minggu lagi lah Bu ya. Kan saya rencanakannya kan pelaksananya 2 hari. Nanti 1 minggu saya akan menghubungi Ibu untuk ketemu, untuk membahas tentang apa yang sudah saya lakukan. Ya, terima kasih Bu ya. Ibu sudah mengutarakan permasalahan yang dialami oleh Bu Novi. Apakah ada manfaat dari dialog kita hari ini Bu? Iya Bu Iva, tadi kan saya lemas gitu loh Bu ya, bingung gitu di sekolah.
setelah ngobrol sama Bu Iva ini rasanya kok lega gitu, plong gitu, terus nggak lemes lagi gitu, semangat. Untuk 2 hari ke depan ini saya melaksanakan apa yang saya rencanakan. Iya, saya tunggu untuk 1 minggu depan Bu ya, untuk perkembangan yang dilakukan oleh murid-murid Ibu ya. Ya. Terima kasih Bu Novi. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Kita lanjut 1 minggu lagi ya Bu Novi ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam Bu Ika. Gimana nih Bu? Alhamdulillah ya, tadi sudah terlaksana praktek coachingnya tadi. Iya betul sekali Bu Ika. Oke. Baik Bu, sebagai penutupan, saya akan menanyakan pertanyaan pada setelah observasi. Jadi yang pertama Bu ya, apa yang ingin Ibu Iva sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bu Iva tadi lakukan, khususnya pada tingkat keberhasilan atau indikator yang diinginkan oleh Bu Iva tadi? Ya. Insya Allah keinginan saya sudah terpenuhi Bu ya, karena kunci sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, yaitu tentang anak-anak yang suka membuang sampah sembarangan yang bukan dari kelasnya, malah kelas lain. Tapi Bu Novi sudah memberikan solusinya untuk menanggulangi hal itu. Oke, jadi Bu ya, sebagai observer di sini saya mengamati bahwasanya Bu Iva ini sudah melakukan coaching itu dengan baik. Jadi sudah menggunakan alur tirta, lalu menjadi apa ya, menghadirkan presence atau mendengarkan aktif, menjadi pendengar setia yang mana bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot bagi coachingnya. Lalu Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yakni ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan lagi oleh Bu Iva? Selain tentang tanggung jawab kebersihan, saya ingin mengembangkan kompetensi tentang prestasi di bidang akademik. Jadi kedepannya lebih berprestasi di bidang akademik, meraih kejuaraan di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten dan nasional seperti itu. Oke, terima kasih Bu ya. Semoga apa yang diinginkan Bu Iva ini bisa terlaksana dan bisa tercapai. Terima kasih Bu atas waktunya pada sore hari ini. Kita ketemu lagi kalau misalkan ada